apa aja di Masjid Azuman ini? Yuk kita ikuti, kita tanya nih ketua DKM-nya. Oke, alhamdulillah nih ketemu sama Bapak Ketua DKM. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pak Ade, iya, Bapak Ketua DKM kan ya? Iya. Alhamdulillah. Boleh minta waktunya sebentar Pak Ade? Boleh nih. Iya, alhamdulillah kita sudah bersama Ketua DKM Masjid Azuman di sini yang Cibitung sama Pak Ade ya. Adalah perkenalkan Pak Ade, nama saya Nurul Jana, saya sebagai Sekretaris RKI Cibitung. Dan alhamdulillah saya bersama ini ada teman saya namanya Narisma, sama di Meten juga, dia ada PJ RKI Meten Cibitung. Nah, gitu. Gimana? Alhamdulillah kita di sini mau wawancara nih Pak Ade. Baik, Umi silakan. Ya, Ini saya lepas masker atau pakai aja ya, nggak apa ya? Boleh Bapak, boleh lepas, boleh. Karena kan kita sudah jaga jarak. Supaya jelas suaranya. Oh ya boleh, supaya jelas dibuka. Alhamdulillah kami sekarang sedang meliput nih kegiatan selama Ramadan. Nah, karena kami di sini berada di perumahan Medlen yang ada di Cibitung, terus kami melihat nih Masjid Azuman ini luar biasa nih ketika mengadakan kegiatan di Ramadan. Nah, yang mau saya tanyakan sama Bapak Dade ini sebagai Ketua DKM, apa aja sih kegiatan yang ada di Masjid Azuman selama bulan Ramadan gitu? Baik, terima kasih Umi Nurul, Umi Risma ya. Iya. Jadi pertama memang berbasis kepada jargonnya ataupun filosofi tujuannya, makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Nah dari itu kita menyusun kegiatan bagaimana memakmurkan masjid melalui kegiatan-kegiatan di dalam, kita namakan namanya Gemar Ramadan Az-Zumar ya, karena tahun ini 43 berarti 1443 jadi Gemar 43. Nah adapun kegiatan-kegiatannya diawali dari Takhib Ramadan. Kita melibatkan anak-anak untuk hadir, karena bagaimanapun anak-anak di generasi penerus kita dan mereka harus nyaman dan merasa gembira di masjid itu ya. Jadi kita libatkan mereka hadir di sini mengikuti pawai obor gitu kan. Pawai obor lebih kepada bagaimana mengenalkan bahwa kita harus gembira loh menyambut Ramadan. Terus kemudian mereka juga kita libatkan ada lomba-lomba yang sederhana, menghias, membuat poster dan lain sebagainya. Itu tarhib. Terus kemudian selanjutnya di sini juga ada kegiatan buka puasa bersama ya, atau iftar jama'i. Terus kemudian kita lakukan juga qiyamul lail atau sholat tarawih berjamaah. Dan tak kalah penting yang paling menarik di tahun ini, karena kami meyakini bahwa pandemi sudah hampir berakhir ya, karena seiring dengan penurunan kasus dan juga tingginya vaksinasi booster, maka kami melakukan kegiatan pesantren Ramadan ya. Kami lebih nyaman dengan pesantren Ramadan, bukan pesantren kilat. Kalau pesantren kilat itu kan cepat sekali gitu kan. Jadi pesantren Ramadan, dan ini juga terus terang kami mengucapkan terima kasih juga nih ya, karena kami banyak disupport juga ya, ada Umi Nurul dan lain-lain ya. Tapi sehingga berjalan dengan baik ya, kegiatan pesantren Ramadan ini diikuti kurang lebih 240-an lah santri, anak-anak sekitar Medlen Cibitung, sekitar masjid ya, Blok O, Blok E dan lain-lain juga ada yang ikut. Dan kemudian setelah pesantren Ramadan kita juga ada nanti kegiatan santunan yatim piatu ya, santunan yatim yang akan diselenggarakan mungkin sekitar tanggal 24 ya, 24 April. Dan setelah itu kami juga dengan target sekitar 300 pack ya, 300 pack santunan yatim di sekitar Azumar, baik yang binaan, kami punya binaan juga ada 20 orang. Nah selebihnya juga dari sekitar masjid. Nah setelah itu kita juga ada insya Allah yang cukup menarik, nanti ada penutupan pesantren Ramadan, dan itu bagi kami momen yang penting ya, karena output dari pesantren Ramadan itu akan kami tunjukkan lah di momen tersebut ya kan, sehingga orang tua tuh merasa juga oh iya ternyata besar sekali impact yang didapatkan, baik itu berupa knowledge ya ataupun berupa kebiasaan-kebiasaan proyek memproyeksikan kebiasaan mungkin main game, main HP. Dengan adanya pesantren mereka jadi lebih banyak ke sini mesti
dan buka puasa bersama itu adalah momen-momen penting yang kami tidak mau hilangkan karena udah cukuplah 2 tahun itu yang berlalu gitu kan. Nah, setelah itu kami ada kegiatan siswa ya zakat infak sedekah zakat fitrah sebenarnya dan kami akan bekerja sama juga ya mungkin untuk proses distribusi kami fokuskan untuk area sekitar Medland dan selebihnya karena kami keterbatasan sumber daya apalagi ini mudiknya udah pada duluan nih banyak yang mudik ya ini lebarannya berbeda dengan sebelumnya sehingga kami akan mungkin bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mungkin nanti didistribusi ke Al-Kafi terus kemudian ke desa dan lain sebagainya sehingga memudahkan kami untuk distribusi. Itu sih ini sama terakhir nanti ada Idul Fitri pastinya nah, terus kemudian setelah Idul Fitri nanti akan ada ya mungkin bahasa umumnya halal bihalal tapi poinnya adalah kami bersilaturahim dengan semua stakeholder jamaah gitu kan dan lain-lain dan menyampaikan evaluasi dan apresiasi atas pelaksanaan Gemar Ramadan ini yang alhamdulillah cukup seperti yang Umi Nurul tadi sampaikan boleh bilang cukup meriah ya dibandingkan bahkan bukan cukup sih menurut saya sih lebih meriah gitu kan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu sih Umi Nurul kegiatan selama di Ramadan. Iya, baik Pak Dede, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa ya. Dan itu keren banget ya, Masya Allah itu keren banget kegiatan yang sudah direncanakan oleh DKM Azumar. Nah, semoga kegiatan yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan lancar dan bisa istiqomah. Amin. Tiap tahun ada gitu ya, luar biasa ya istiqomah kedepannya seperti itu. Kayak jargonnya kan makmur masjidnya maupun jamaahnya, jamaahnya sudah makmur ya ketika kegiatannya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah terus tadi kan sudah dipaparkan banyak kegiatan dari DKM Azumar ya yang sebenarnya luar biasa. Nah sekarang sedikit Bapak bercerita sedikit aja tentang kita nih. Alhamdulillah kita sudah berada di PKS Medland ini udah lama ya Pak ya di perumahan Medland Cibitung dan kontribusi di sini menurut Bapak PKS yang ada di Medland Cibitung itu seperti apa Pak kontribusinya bisa ke masjid kah, bisa ke semuanya kah? Dan siapa tahu ada harapan-harapan menurut Bapak untuk PKS ke depannya seperti apa? Iya, bagi kami PKS itu bukan hanya sekedar partai ya, tapi lebih dari itu memang komponen penting yang perlu ada di masjid kami ya. Kenapa? Karena kita sadari bahwa dan kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan keberagaman yang ada dengan adanya berbagai kelompok cara pandang dalam beragama maka perlu ada sebagai balancing ya, perlu ada bagaimana supaya tidak ada yang dominan dalam pengelolaan masjid maka kami menganggap bahwa komponen dari PKS itu adalah komponen penting dalam proses tadi. Nah setelah itu di awal itu makanya kami ini secara saya terbuka sampaikan bahwa dalam proses pemilihan daripada struktur organisasi kami pun di DKM kami juga melihat adanya komposisi teman-teman yang ada di PKS untuk kami gabungkan di pengurusan. Kenapa? Ya tadi salah satunya fungsinya adalah untuk membalancing ya, supaya tidak hanya ada dua kubu tanda petik yang harus terus berkompetisi, tapi setidaknya ada yang menjadi ini loh ada cara lain loh untuk tidak seperti ini gitu kan, ada cara lain seperti yang teman-teman terus terang sih memang selama ini sangat proaktif teman-teman dari PKS yang ada di internal pengurus kami juga dalam mensupport kegiatan-kegiatan di kami dan memang posisi-posisi strategis khususnya yang sifatnya sosial yaitu memang kami juga menempatkan teman-teman dari PKS ya mungkin ada Pak Fajri ya Pak Fajri itu kami tempatkan di posisi sosial ekonomi umat. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwa PKS ini termasuk yang aktif dalam kegiatan ya sosial, kemasyarakatan, keagamaan itu sangat menurut saya dalam perspektif saya itu sangat aktif dibandingkan karena saya juga backgroundnya
kalau ngomongin background saya ini Nahdien, saya ini Nahdlatul Ulama ya, dan kalau di kampung Nahdlatul Ulama sangat sangat aktif, tapi ketika di perumahan seperti ini memang perlu ada kebiasaan, mungkin perubahan kebiasaan aja gitu ya, tapi nggak apa, itu adalah bagian realita yang ada. Itu sih mungkin menurut, jadi teman-teman dari PKS di Cibitung khususnya, kami menganggap itu adalah potensial yang sangat penting, sehingga saking pentingnya kami juga memasukkan dalam struktur organisasi kami dalam rangka tadi ya membalancing, mengaktifkan bahwa kegiatan masjid itu tidak melulu kajian, tidak melulu peribadatan, tapi juga ada ibadah sosial yang sangat penting yang harus kita kembangkan, dan itu kami melibatkan dari teman-teman PKS, dan alhamdulillah terbukti ya, fakta ya, bahwa salah satu yang cukup memakmurkan itu adalah kegiatan-kegiatan sosial itu ya, dan itu juga ada peran dari teman-teman PKS secara implisit ya, secara khusus gitu kan. Tapi kalau sudah ngomongin organisasi ya, DKM adalah secara utuh keseluruhan gitu sih menurut. Iya, terima kasih Mbak Dede atas masukannya dan harapan kedepannya semoga PKS bisa lebih melayani masyarakat ya, karena jargon kita adalah PKS pelayan masyarakat gitu, pelayanan masyarakat ya. Semoga itu tetap istiqomah buat kita nih para teman-teman anggota PKS itu bisa tetap berkontribusi untuk masyarakat, bisa tetap berada di lingkungan masyarakat yang dibutuhkan sama masyarakat itu apa, kita bisa tahu, dan itu juga harus ada kerjasama antara pihak masyarakat, salah satunya di DKM Az-Zumar ini, seperti ya Pak. Baik, terima kasih atas wawancara hari ini. Ya, satu lagi sih boleh. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan masjid itu tidak melulu ibadah sholat ya, ibadah mahdoh lah ya, ibadah yang harus ada di masjid, tapi juga kita di ibadah sosial, dan itu alhamdulillah sudah diperankan dengan baik oleh teman-teman PKS yang ada di Cibitung. Dan kami sangat terbantu ya, terlepas daripada mereka secara organisasi adalah pengurus ya, bukan anggota partai atau apapun itu, tapi peran mereka sebagai pengurus itu sangat proaktif ya dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga kami sangat terbantu, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada PKS yang ada di Cibitung. Mudah-mudahan sinergi yang selama ini terbentuk, meskipun bukan sinergi yang secara resmi PKS dengan DKM Az-Zumar, tetapi secara tadi ya saya bilang secara eksplisit teman-teman yang aktif di PKS ternyata di Az-Zumar juga aktif, dan itu profesional. Pada saat di Az-Zumar mereka tidak oh ini PKS loh, enggak, tapi mereka sebagai DKM Az-Zumar, tetapi masyarakat juga tahu bahwa itu adalah teman-teman dari DKS gitu kan. Tetapi itu saya pikir itu akan menjadi sebuah penilaian yang objektif ya. Mereka tidak pada saat di DKM mereka adalah seorang DKM gitu, pengurus DKM, tapi ketika di luar mereka adalah misalkan dari PKS, dan ini sudah peran yang sangat baik sehingga sudah diperankan oleh teman-teman PKS. Mungkin itu ya, kami berharap kita terus bersinergi ya melalui kegiatan-kegiatan yang positif lainnya di Masjid Az-Zumar ya, melalui ya tadi kemitraan ya di bidang sosial sih terutama ya. Nah, kalau di bidang seperti peribadatan saya pikir sudah masing-masing lah ya. Dan satu lagi ini saya lupa tadi yang ingin saya sampaikan, itu sebenarnya PKS adalah satu-satunya partai yang tidak fanatisme terhadap cara pandang dalam melakukan menyikapi khilafiyah itu secara baik gitu kan. Karena ada juga memang partai-partai yang mungkin kalau bukan ini bukan gitu, beda itu, tapi PKS alhamdulillah sih memerankan itu dengan baik ya, meskipun partainya PKS tapi ya, amaliyahnya di dalamnya ada NU juga gitu kan, cara sholatnya dan secara beribadah. Nah, itu yang menurut saya itu sangat baik ya. Mungkin ditambah lagi saat itu ketuanya Habib ya, Habib. Nah itu jadi beliau juga terbuka. Terus kalau di ini Ustaz Saihu ya? Iya, Ustaz Ahmad Saihu. Presiden PKS. Nah beliau juga
Nadine gitu kan secara amaliyah gitu. Tapi itulah yang saya respect terhadap PKS, salah satunya meskipun partainya adalah PKS tetapi tidak fanatisme terhadap amaliyah organisasi tertentu. Mungkin itu closing dari saya. Terima kasih closing statementnya ya. Alhamdulillah semoga kita bisa kita dari anggota PKS bisa istiqomah ya, merangkul semua golongan gitu ya, intinya gitu ya. Jadi semua kita terima gitu, tapi tanpa melukai semuanya gitu ya. Itulah merangkul dari PKS, karena PKS itu untuk kita semua. Gitu. PKS untuk kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dede atas wawancara hari ini. Semoga berkah wawancara kali ini dan bisa bermanfaat. Amin. Dan siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi DKM yang lain dengan adanya kegiatan DKM Azumar yang luar biasa. Siapa tahu jadi inspirasi dan ditiru sama yang lain. Amin ya Pak. Terima kasih ya. Perkataan atau yang kurang berkenan dari kami dari PKS dan Al-Akhir. Amin. Terima kasih. إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى